Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Lilis. Saya juga senang bisa ketemu lagi dengan Bu Lilis ya. Kita ngobrol-ngobrol melanjutkan pembicaraan sebelumnya begitu ya. Baik, Bu Lilis, kira-kira pertemuan kita hari ini kita mau membicarakan tentang apa nih Bu Lilis? Bu Lilis? Ini Bu Isti, ini saya masih punya problematika untuk pembelajaran saya. Ya Bu Isti, Iya, suaranya belum masuk tadi. halo, Ya, sudah. Sekarang sudah halo Bu terdengar. Isti. Iya, halo. Ya, Udah nggak Bu? Suara ya, saya udah. ya, ya, kedengaran nggak Bu Isti? Terdengar. Ya, saya punya permasalahan ini Bu Isti mengenai pembelajaran saya di kelas. Saya masih punya masalah di situ untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Saya masih merasa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang eh, menjadi beban bagi saya karena harus memiliki data asesmen diagnostik gitu ya, harus mengetahui gaya belajar, karakteristik murid, kemampuan dasarnya gitu dan rasanya saya teh asa tidak punya waktu harus mempersiapkannya gitu. Saya paham pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, tapi asa berat, rasanya berat sekali gitu untuk melaksanakannya. Oke, baik. Baik Bu Lilis, dari Bu Lilis merasa berat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dengan pertemuan kita hari ini Bu Lilis menginginkan output yang seperti apa? Ya, output yang saya harapkan dari pertemuan, dari obrolan dengan Bu Isti ini, saya ingin punya tip, cara supaya saya bisa lebih mudah lagi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu. Jadi saya ingin bagaimana caranya saya mendapatkan data asesmen diagnostik tanpa saya juga harus repot banget gitu, harus harus menyiapkan, harus menyusun perangkat-perangkat soal untuk yang diberikan kepada anak-anak gitu. Saya juga untuk bisa mengetahui data-datanya dan strateginya dalam pembelajaran berdiferensiasi ya dengan ringan dengan mudah gitu, Bu. Baik, jadi kita sepakat bahwa Ibu ingin mendapatkan ide-ide tentang bagaimana merancang ya, menjalankan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak menjadi beban begitu ya, yang enteng kita jalankan begitu ya. Baik, kenapa itu semua Ya. penting Bu Lidis? Penting Bu gitu ya, kita paham gitu kalau pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid-murid kita gitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya yaitu gitu. Ya, mungkin saya juga kurang pengetahuan dan pengalaman, makanya saya masih merasa ini menjadi beban gitu, karena banyak yang harus dipersiapkan. Belum lagi ketika pas pelaksanaan pembelajaran di kelas juga, kita harus memperlakukan murid-murid kita berbeda-beda gitu. Iya, baik. Ibu, kalau dari skala 1 sampai 10 ya, 1 itu jelek sekali, 10 bagus sekali. Kondisi Ibu saat ini di angka berapa? Sepertinya di angka 6 deh, Bu. Angka 6. Ya. Kalau idealnya Ibu nanti di angka berapa? Kalau ideal bangetnya sih pengennya di 10, tapi saya mungkin 9 juga nggak apa-apa lah. 9 ya. Oke, baik. 9 ya, ingin menjadi ideal seperti di angka 9. Pada angka 9 itu, situasi dan kondisi yang seperti apa yang Ibu inginkan begitu? Situasi dan kondisi untuk mencapai angka 9, tentunya ya
saya sebelum yang rajin, yang belajarnya masih harus dibimbing, yang sudah mandiri, yang ketergantungan teman, kemudian gaya belajar muridnya yang sudah memilih, sudah ini ya, sudah terpetakan antara yang visual, yang auditori, yang kinestetik, gitu. Terus saya juga sudah bisa mengetahui apa namanya, apa tingkatan pemahaman dasar murid-murid saya yang di level apa namanya rendah, sedang maupun tingginya gitu. Itu yang idealnya, dan saya juga bisa lebih mengetahui juga strategi media pembelajaran, terus bahan ajar yang cocok untuk murid saya yang auditori, yang visual maupun yang kinestetik, itu yang bagaimana murid-murid saya untuk menampilkan hasil belajarnya itu sesuai dengan eh, gaya belajar mereka, sesuai dengan passion, sesuai dengan style mereka gitu. Tapi masih tetap sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi situasi yang ingin Ibu capai ya, situasi dan kondisi. Dari murid yang sudah terpetakan, murid yang mandiri, Ibu yang mengetahui tingkat pemahaman siswa ya, kemudian strategi dan lain-lain tadi. Untuk mencapai angka 9, tadi Ibu idealnya adalah angka 9. Apa yang kurang dari Ibu? Yang kurang, eh, saya belum memiliki ini, Bu, belum memiliki apa namanya, yang belum data tadi, data karakteristik anaknya sebelumnya, kemudian apa namanya, terus saya juga yang kurang strategi saya mungkin jenis-jenis model pembelajaran yang tepat untuk yang kinestetik, yang auditori maupun yang visual. Baik. Apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal ini nanti terjadi? Faktor-faktor yang bisa menjadikan kondisi ideal tercapai tentunya ya, saya harus memiliki data karakteristik anak, saya harus memiliki banyak referensi mengenai model media pembelajaran yang cocok dengan berbagai gaya belajar anak, idealnya. Baik. Ya, tadi ada beberapa yang Ibu sebutkan ya, dari data karakteristik, kemudian strategi atau model-model pembelajaran. Kalau bisa, Ibu bisa nggak coba diurutkan begitu, mana yang paling penting? Yang mana dulu nih yang penting? Yang paling penting kayaknya data karakteristik anak dulu, Bu. Oke, data karakteristik. Ya, kemudian yang kedua? Kemudian yang kedua, saya juga harus banyak belajar, mencari ilmu, referensi untuk membuat atau mencari media pembelajaran yang cocok untuk anak-anak yang auditori, visual maupun kinestetik, atau percampuran antara keduanya. Karena ada kalanya anak juga tidak hanya di satu gaya, Iya. satu gaya belajar. Baik. Oke, baik. Yang pertama tadi tentang data karakteristik, kemudian yang kedua tentang strategi atau model apa yang sesuai dengan gaya belajar siswa, begitu ya, Bu ya. Ada lagi, Bu, yang menjadi target Ibu? Target saya, ya mungkin saya juga bisa apa namanya, membuat murid saya bisa menampilkan hasil belajarnya sesuai dengan passionnya, Bu. Hasil belajar sesuai dengan passion. Oke. Ada lagi? Kayaknya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Baik, kalau dari 3 yang Ibu sebutkan ya, tadi data karakteristik siswa, kemudian strategi atau model-model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian hasil belajar
siswa ya, yang hasil belajar sesuai dengan passion nih siswa, sesuai dengan gaya belajar anak begitu ya. Itu kalau kita buat bobot, Bu. Kalau kita buat bobot yang totalnya menjadi 100%. Yang mana dulu nih, Bu? Data karakteristik berapa persen, Bu? Untuk data karakteristik dan gaya belajar kayaknya itu 50%, Bu. 50%. Kemudian yang strategi atau Ya. model-model pembelajaran? Strategi itu ke 30. 30%. Hasil belajar yang sesuai dengan passion siswa? Hasil belajarnya 20%. 20%. Oke, baik. Dari ketiga itu yang sudah Ibu sampaikan persentasenya, berarti mana nih Bu yang paling penting yang akan dilaksanakan terlebih dahulu begitu? Yang harus dilaksanakan lebih dahulu, tentunya pertama-tama saya harus menyiapkan dulu ini, mencari data asesmen diagnostik anaknya dulu untuk karakteristik sama gaya belajarnya dulu, Bu, yang saya harus dapatkan dahulu. Oke, baik ya. Baru kemudian saya juga harus menambah referensi. Baik, baik. Nah, kita mau fokus diskusi untuk dapat membereskan yang data karakteristik terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip, tapi ada solusinya di masa lalu? Kira-kira ada nggak pernah, kalau ini kan masalahnya kita harus mencari data begitu, Ibu harus menemukan data begitu kan ya. Kira-kira di masa lalu ada nggak Ibu yang pernah mengalami dan ada solusinya begitu? Saya sih kalau dulu saya belum mengenal pembelajaran diferensiasi ya, Bu. Cuman kalau dulu kan kita juga tetap belajar walaupun belum di kurikulum Merdeka, kita harus Iya. mengenal muridnya. Kalau dulu ya, saya pernah membuat instrumen untuk mencari atau mengukur gaya belajar murid. Cuman karena ini soal instrumen tersebut, karena laptop sayanya hilang, jadi saya kehilangan data. Makanya saya merasa ini jadi berat gitu. Saya harus memulai lagi dari awal. Iya. Instrumennya dulu berupa apa itu, Bu? Dulu berupa pertanyaan-pertanyaan sih untuk bisa menggambarkan anak-anak itu jadi yang tipe visual, tipe auditif, tipe. Menggunakan Yang media saya apa dulu itu, tuh Bu? saya Yang dulu ada menggunakan dengan media apa? saya juga menggunakan. Saya dulu share ke anak-anak itu melalui Google Form. Oh iya, baik. Dengan Google Form ya Ibu ya. Nah mungkin Ibu tadi kesusahan harus membuat lagi ya, membuat instrumen ulang begitu. Nah sekarang kira-kira Ibu pernah belum googling gitu tentang cara untuk menentukan data karakteristik siswa begitu? Pernah sih gitu. Karena dulu juga saya juga dapat ini dari googling, terus dari Iya, sharean dari teman, dari iya, pengawas pembina juga. iya. Coba ya, kayaknya mah ya bisa Bu, kayaknya nanti saya cari lagi. Oh iya. Eh, atau mungkin pernah menemukan apa lagi di Ibu baru mau ya googlingnya mau googling lagi begitu ya nanti untuk Iya, mendapatkan itu iya. ya, saya Eh, mau cari googling lagi dan mungkin saya juga mau bertanya ke pengawas pembina kayaknya Bu. baik ya Rasanya dulu pernah pengawas pembina juga memberikan gitu materi tentang masalah ini gitu. iya Semoga di beliau juga masih ada. iya. Ibu pernah menggunakan chat GPT Bu? Belum, Bu, ini saya belum pernah memakai Belum. ChatGPT. Iya, baik. Kalau belum nanti boleh dicoba ya, Bu ya, mencari referensi Iya, juga di situ seperti googling begitu ya. Mungkin siap, iya, siap Bu Isti. semoga Saya bisa coba. ini. Iya. Terima Eh, kasih iya. masukan. Semoga bisa. Iya, baik. Kemudian kalau untuk di aplikasi-aplikasi yang lain, Bu, pernah ini atau mungkin hanya sekilas informasi di Facebook, di Instagram gitu, informasi tentang apa, bagaimana cara mengumpulkan data karakteristik siswa itu pernah nggak, Bu, Ibu mendengar gitu atau membaca sekilas begitu? Iya, saya pembelajaran berdiferensiasi ya ketika di program guru penggerak itu belajar di sana ya Bu. Terus dari YouTube yang ininya ya lihat-lihat di YouTube dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah dilakukan Iya. oleh guru-guru yang. Oke. Iya, baik Ibu. Kalau dari teman Ibu nih,
kolega atau mungkin ada orang lain gitu yang Ibu kenal lebih jago nih di bidang pembelajaran berdiferensiasi, terutama mungkin dalam tadi pemetaan siswa, karakteristik siswa itu, ada nggak temen Ibu atau kolega Ibu yang jago di bidang itu begitu? Oh iya, saya baru ingat Bu Isti gitu. Ya, ada salah satu teman saya dulu, teman waktu masih sama-sama di Bandung. Iya. Dan kemarin saya tahun lalu itu melihat dia salah satu kandidat yang mendapat penghargaan dari kementerian untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kebetulan dia ngajarnya di SMK Darut Tauhid Bandung gitu. Mhm. Sepertinya saya akan kontak beliau Oh, gitu. iya Dia iya. sampai ke tingkat nasional untuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya iya. Namanya siapa Ibu? Kalau boleh tahu? eh ini teh Pak Ahmad kalau nggak salah Ahmad panjangnya apa ya pokoknya ini Iya. guru bahasa Inggris. Oh, iya luar biasa ya, Bu, ya. Baik, apa yang nanti bisa Ibu ambil nih dari Pak Ahmad ini? Ya, saya pernah melihat sekilas videonya. Eh, yang bisa saya ambil justru di ininya Bu, yang ditampilkan dari pembelajarannya pembelajarannya di proses pembelajarannya karena beliau itu membagi muridnya itu ke dalam tipe yang auditori, tipe yang visual dan campuran visual auditori gitu. Sama satu lagi yang kinestetik. Nah, kemarin itu yang ditampilkannya dia itu pembelajaran bagi yang auditori diperlihatkan dengan menonton melihat video yang ada suaranya Mhm. bagi yang campuran audio visual sama dengan video juga dan yang untuk dengan campuran kinestetik itu bermain peran anaknya. Iya iya, luar biasa, Bu, ya. Eee, dari, rekan Ibu dapat diambil banyak pelajaran ya, bisa kita, Ibu nanti bisa implementasikan ya dari tadi yang masih menjadi, masalah-masalah di Ibu. Nah, apa Ibu pernah mengikuti pelatihan terkait masalah ini, terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terkait masalah tadi yang, bagaimana cara mendata ya, mengumpulkan data karakteristik siswa begitu? Pelatihan kayaknya pelatihan waktu di program guru penggerak Di Bu itu PGP ya? yang pernah saya Iya iya ya iya. di PPP. Nah, eee, apa saja ilmu yang sesuai nih Bu ketika Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang bisa dipakai nih? Ilmu apa saja nih? Ilmu yang bisa dipakai adalah ya tentang pembelajaran yang bisa mengakomodir tentang semua karakteristik murid. Kita bisa eh, dengan mengayomi semua karakteristiknya, tapi semuanya bisa menuntun anak-anak mencapai tujuannya sesuai seperti tujuan pembelajaran yang sudah kita targetkan oleh guru targetkan, tetapi dengan semua karakteristik murid-murid kita tanpa digusur gitu, dia harus disamaratakan, mereka akan sampai ke tempat tujuannya gitu. Kalau yang dipelajari dari pembelajaran itu dan juga kemarin ketika itu ada sharing juga sih dari teman-teman juga ya mengenai praktek-praktek di sekolah masing-masing walaupun tidak serupa gitu tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita adopsi. Oke, baik baik Ibu. Eee, ada buku yang pernah dibaca Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Belum Bu Isti, saya belum, kalau bukunya mah dalam bentuk buku sih belum, Iya. hanya artikel-artikel aja belum pernah. Artikel-artikel ya, iya. Kalau dari artikel kira-kira apa nih yang Ibu ambil dari sana? Apa yang dapat Ibu ambil dari artikel-artikel yang Ibu baca? Dari artikel yang pernah saya baca itu tentang strategi strategi eh, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebetulnya peranan guru bukan fokus jadi pengendali murid, tetapi lebih pada posisi sebagai observer untuk memantau perkembangan belajar murid-muridnya. Setelah murid diberikan bahan ajar, diberikan petunjuk, kita sebagai guru bukan pengendali mereka, tetapi sebagai observer mereka. Oke. Gitu. Mungkin secara singkatnya dari yang pernah saya baca itu. Sebetulnya rasanya kalau baca artikel rasanya ringan gitu. Iya, iya, iya. Kalau Tapi ketika masuk ke lapangan rasanya banyak hal yang kita temui. betul, Bu, iya. Kayaknya gampang gitu ya, Bu ya. Iya, iya baik.
Ada nggak Ibu atasan Ibu gitu ya, atau mungkin mentor atau teman yang bisa diajak untuk berkonsultasi gitu, pengalaman beliau tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah dilaksanakan begitu, Bu? Oh iya ya, kalau untuk masalah ini, masalah berdiferensiasi, ya Bu betul Bu Isti. Saya bisa menghubungi guru BK di sini. Iya iya, betul. Karena guru BK kan mereka punya database-nya, betul Bu Isti, benar-benar sekali. Daripada kita repot-repot semua permasalahan kita selesaikan sendiri ya. Artinya ya benar-benar Bu Isti gitu. Daripada saya repot-repot harus bikin instrumen ini itu. Iya Iya, yang paling tepat adalah saya minta data ke guru BK. Nah, guru BK kan setiap awal itu mereka sudah memetakan, sudah mempolakan. Ya kayaknya saya menghubungi guru BK Bu Isti. iya iya, luar biasa Ibu ya. Baik, berdasarkan pembicaraan kita tadi di atas, Bu, ya, ide-ide baru apa yang tadi Ibu dapatkan? Ide-ide barunya satu ya, Iya. alhamdulillah. Soalnya kita jadi tidak terikat dengan negatif thinking dengan segala kesusahan kita ya. Iya iya, betul, Ya, Bu. ide-ide barunya jadi saya harus mencari kolega, cari rekan Iya iya, untuk betul. mencari untuk mendapatkan sumber yang saya butuhkan. Salah satunya data karakteristik gaya belajar murid, saya bisa menghubungi guru BK. Iya, oke. Kemudian saya juga harus membuka-buka kembali materi pembelajaran berdiferensiasi. Termasuk saya juga harus nonton lagi seperti apa pembelajaran berdiferensiasi gitu. Iya, oke. Itu yang ini yang poin-poin yang saya dapatkan. Baik. Sepertinya tidak terlalu rumit seperti di awal dipikirkan. Iya iya iya. Baik, Ya. ada lagi, Bu, kira-kira ide barunya? Apalagi ya? Tadi yang kata Ibu chat GPT ya. Oh, iya Itu iya iya iya, ChatGPT itu ya. yang baru bagi saya. Iya, Jadi saya harus belajar juga. ChatGPT. Supaya jadi jangan beban kalau memang sudah bisa ditewakili teknologi, ngapain kita Ah, capek-capek. iya betul. Iya, ini hal yang baru dan saya harus pelajari lagi. Iya 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 iya, baik. Iya, baik. Kira-kira nih Ibu tadi ada ide-ide baru ya, ada beberapa ide baru yang Ibu sampaikan tadi ya. Kira-kira kalau diurutkan nih mana dulu nih yang akan Ibu kerjakan yang Ya. pertama? Yang pertama kayaknya saya menghubungi guru BK dulu Bu, Oke, guru BK yang pertama. untuk dapat data. Iya, Daripada saya harus capek-capek bikin sip. instrumen, Iya iya, nanti saya oke. jadi guru Oke. BK dulu. Iya. Yang Eh, kedua? ya, kemudian yang kedua, ya, saya membuka-buka lagi bahan ajar. Kemudian pembelajaran tentang berdiferensiasi, saya mencoba menyambungkan dengan materi yang akan saya ajarkan dan dengan karakteristik murid yang saya dapatkan dari guru BK tersebut. Jadi untuk kelas A, kelas B, saya harus membuat strateginya seperti apa. Kemudian saya juga belajar ChatGPT Baik. untuk mempermudah saya membuat desain pembelajaran. Iya iya. Iya, baik Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa ide baru yang nanti akan diprioritaskan ya, mana dulu yang diprioritaskan sama Ibu, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Ini kira-kira kapan nih Ibu mulai mau mengerjakannya? Ya, untuk langkah pertama, kayaknya besok udah sore saya kontak guru BK-nya karena dia sedang ada di keluar. Dan besok mudah-mudahan saya sudah memiliki datanya untuk yang pertama. Oke, baik. Dan yang ininya saya mulai nanti malam ketika leluasa waktu saya mulai buka-buka lagi referensi saya. Baik, baik. Kira-kira apa saja nih yang harus Ibu persiapkan nih untuk melaksanakan tadi ide-ide baru Ibu itu tadi? Yang harus saya persiapkan, tentunya saya harus mempersiapkan ini ya. Kayaknya minta karena banyak ini datanya dan mudah-mudahan sih kalau dari guru BK sudah dipilah untuk hanya kelas saya lebih enak, tapi minimal ya saya minta data harus mempersiapkan flash disk gitu. Datanya minta dikirim dulu gitu, nanti dipilah lagi, kemudian persiapan berarti mempersiapkan waktu yang saya belajar kembali juga. Terus mempersiapkan media pembelajaran juga. Saya juga harus menganalisis ya, apakah medianya sudah ada ataukah saya harus mencari lagi gitu, atau misalnya saya bisa menggunakan media yang lain. Harus dipersiapkan. Baik.
Ya, tadi kalau yang siapa saja nih masih kira-kira yang bisa membantu Ibu nih? Tadi ada guru BK ya. Selain guru BK mungkin ada lagi siapa lagi yang Ya, bisa membantu guru Ibu? BK, saya mungkin menghubungi ke Wakasek Sarpras, Bu, Oh, karena saya juga untuk pembelajaran di kelas saya butuh butuh speaker, saya butuh slide proyektor, ini dan peralatan yang lainnya. Jadi selain guru BK, saya membutuhkan Wakasek sarana prasarana. oke, baik, baik. Nah, seperti apa Ibu kira-kira akan meluncurkan program ini? Kegiatan jadi ide baru Ibu ini akan diluncurkannya seperti apa nih kira-kira? Eh, ide pembelajaran ini saya akan ya diluncurkannya ya untuk pembelajaran minggu depan, mudah-mudahan ke anak-anak murid saya kelas Langsung bab 2 ini kan ya. saya sudah bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu dengan ya minggu ini saya selesaikan untuk mengumpulkan segala kebutuhannya, Iya. mengumpulkan data, mengumpulkan media, bahan ajar dan menyusun strategi untuk pembelajaran. Baik, baik. Kira-kira apa kunci suksesnya apa nih Bu nanti kira-kira? Kunci suksesnya eh, ya, kunci suksesnya pembelajaran minggu depan yang saya lakukan sudah bisa dilaksanakan atau disajikan kepada murid saya dengan pola pembelajaran berdiferensiasi. Bukan saya menggunakan satu jenis, satu model pembelajaran yang harus mau tidak mau harus diikuti oleh keseluruhan murid-murid saya. Iya, iya, iya. Tapi mereka punya pilihan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya. Baik. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Yang bisa Ibu bantu, terima kasih ini juga sudah sangat membantu saya untuk mulai permasalahan. Dan yang kedua, jika Ibu punya referensi, punya bahan tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya juga ini bagi share. Oke, insya Allah nanti di-share. Insya Allah nanti di-share ya Bu ya. Dari referensi yang saya peroleh gitu ya. Kebetulan saya sekolah penggerak jadi mungkin lebih ini lagi kita dapat ininya begitu. Baik, seperti Ya, apa terima nih kasih. komitmen dari Ibu terkait rencana di atas tadi? Ya, komitmen saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jadi saya harus berusaha memulai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya menjalani dengan menggunakan segala yang tadi disampaikan tadi dengan langkah-langkah dengan bantuan dari rekan-rekan saya yang lain di sekolah dari guru BK maupun saya juga saya bisa menjalankan program ini sendiri. Amin, 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 amin. Iya. Kira-kira nanti dari mana nih Bu saya tahu bahwa Ibu sudah melaksanakan nih rencana aksi Ibu ini gitu? Ya, nanti setelah dilaksanakan mungkin nanti setelah minggu depan saya itu hari Senin depan Bu gitu ya. Jadi nanti setelah saya pembelajaran nanti saya kontak Ibu lagi. Baik. Kita ngobrol-ngobrol refleksi bersama dari apa yang saya rencanakan sekarang nanti hasilnya seperti apa nanti mungkin Ibu jangan bosan saya gabung lagi. Enggak atau Ibu. Iya, iya. Jadi minggu depan ya, minggu depan ya insya Allah ya. Baik, tiap kapan nih kira-kira saya akan diupdate dari perkembangan yang Ibu laksanakan? Iya, saya pembelajarannya minggu depan itu hari Senin. Sepertinya hari Selasanya, Bu. Oke, baik. Ibu bisa kalau misalnya Ibu leluasa waktu hari Insya Allah. Selasanya kita Iya. kita janjian ketemuan lagi. Insya Allah Bu, insya Allah Tapi nanti. kalau misalnya tidak bisa hari Selasa, saya persilahkan ke Ibu. Oh iya, iya, insya Allah nanti Selasa atau Rabu. Kebetulan kalau Rabu saya free Bu ya, karena itu jam MGMP. Jadi kalau tidak ada kegiatan MGMP, insya Allah free begitu. Iya, baik. Bila nanti Ibu telah menjalankan ya. Siap-siap. Terima kasih. Iya, telah menjalankan ini, melakukan semua rencana yang di atas nih. Maka nilai dari 1 sampai 10 nih akan jadi angka berapa nih Ibu? Kalau ini berjalan lancar, Ya, ya mudah-mudahan sih bisa mencapai 10. insya Allah. Iya. Bagaimana nih
tingkat motivasi Ibu sekarang nih? Sekarang kalau tadi kan merasa beban berat begitu ya pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang bagaimana nih? Merasa bagaimana, Bu? Ya, motivasi saya sekarang, alhamdulillah sih Bu jauh lebih lebih ringan ya. Jadi tadi mah, waduh kumaha ini saya yang kepikirannya itu, saya nggak punya waktu harus nyiapin ini, nyiapin itu. Iya, Ternyata iya, setelah iya. ngobrol-ngobrol dengan Ibu, saya nggak mesti menyiapkan dari awal gitu. Toh saya juga bisa meminta data dari yang sudah dimiliki guru BK. Iya. Saya juga untuk sarana pembelajaran saya juga bisa minta bantuan rekan saya Iya, untuk mempersiapkannya. Tinggal saya belajar untuk mengatur iya, strateginya dari sisi saya. iya, betul Gitu, baik. Bu. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya Iya. ringan, ringan, Alhamdulillah. bebannya jadi terangkat, Iya, alhamdulillah. dan tentunya sangat senang sekali Iya, gitu. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Ya, jadi tadi yang bebannya berat, merasa berat begitu, sekarang sudah ringan begitu. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin ungkapkan untuk saya, Bu? Ya, ya, yang saya ingin ucapkan ke Bu Isti, pertama saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Dan yang kedua, mohon bantuannya juga nanti ketika untuk refleksi kegiatan yang saya lakukan. Insya Ya, Allah. semoga tercapai positifnya di mana dan yang kurangnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga saya kan mentargetkan pengennya ya 10 setelah ngobrol-ngobrol ini ya. Iya. Hasilnya tergantung nanti pas pelaksanaan apakah mencapai Insya Allah, Bu. Iya. level 10 ataukah tidak ya. Iya. Gitu. Jadi nanti mudah-mudahan Bu Isti ya bisa ngobrol. Baik, Ibu. Iya, Insya Allah, Bu. Ya, semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat ya, Bu ya. Bisa untuk kedepannya lancar, pembelajaran Bu Lilis Amin ya lancar, Rabbal gitu Alamin. ya. Kita nanti saling berbagi lagi gimana hasilnya. Mungkin begitu, Bu Lilis ya. Nanti kita sambung lagi pertemuan berikutnya Ya, setelah Bu terima Lilis kasih. melaksanakan program ini ya. Ya, Jadi saya terima kasih Bu Isti. bisa tahu perkembangannya begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, terima kasih banyak. Mangga Pak Irfan. Ya, baik, Kristi. Ini suara saya jelas, Bu? Jelas, Pak. Ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Saya ikut. Pak Irfan suaranya nggak Halo, Bu. ada. Pak Irfan nggak ada suaranya. Baik, Bu Isti. Ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi kaitan dengan peran Ibu sebagai coach? Iya. Saya masih merasa belum belum puas ya, masih merasa belum perfect begitu, Pak. Masih banyak kekurangan begitu. Oh iya. Yang menurut Ibu yang perfect itu seperti apa, Bu? Yang perform itu yang gimana ya? Ya, saya tadi untuk pertanyaan-pertanyaan masih terpaku dengan panduan gitu ya. Meskipun ada pengembangan sedikit gitu ya. Tapi harapan saya tadinya kita tanpa panduan dan bisa mengalir dengan apa adanya begitu ya. Tapi karena memang masih belum terbiasa ya dengan panduan itu ya, akhirnya mengikuti panduan begitu. Harapannya bisa tanpa panduan dan saya sudah mengalir apa adanya gitu. Iya, baik, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya masih itu tadi, Pak, mengikuti alur begitu saja. Jadi belum bisa menemukan ini nih saya harus dari misalnya ada kata-kata ini nih dari Koci begitu ya. Saya harus menggali lagi, saya ini lagi gitu. Tadi hanya beberapa saja yang misalnya saya gali lagi nih tentang apa misalnya gitu. Tapi nggak sampai sedetail begitu ya. Saya nggak sampai sedetail ini harus saya gali nih, saya harus kupas begitu, Mas. Iya. Baik, Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, boleh, sangat boleh sekali.
Oke, baik Bu. Hasil pengamatan saya terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan, Bu Isti lakukan, itu sebetulnya sudah berjalan baik sekali Bu ya, sudah berjalan baik sekali. Tadi tentang permasalahannya tentang pembelajaran diferensiasi Bu ya. Iya. Ibu sudah mencoba menggali, ya. Ibu sudah mencoba menggali. Yang perlu ditingkatkan itu menggali secara detail, gitu. Menggali secara detail dari kunci, dari tulis tadi. Kemudian ada beberapa hal juga, misalkan tentang googling gitu ya, tentang googling. Ibu bisa menanyakan kembali kepada Bu Lilis apa yang didapatkan dari hasil googling itu, atau ketika Ibu Lilis sudah menjawab apalagi sampai betul-betul banyak hal yang bisa disampaikan oleh Kuci tadi Bu ya. Termasuk misalkan menanyakan pelatihan apa lagi, nanti bisa dikorek lagi Bu. Iya. Mungkin ada lagi pelatihan selain masalah tadi gitu. Pelatihan apa lagi itu aja Bu ya, itu tadi belum yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan bagaimana pendapat Bu Isti mendengar ini Bu? Bagaimana pendapat Bu Isti mendengar apa yang sudah saya sampaikan tadi Bu? Iya, terima kasih Pak Irfan. Saya sadar sih, saya sadar ya dengan yang disampaikan Pak Irfan tadi tentang, makanya saya sampaikan di awal, saya masih belum menggali terlalu dalam begitu ya, secara detail kepada Koci begitu ya, apa yang tadi yang sudah dilakukan begitu. Seperti menanyakan apalagi begitu ya, apalagi karena tadi saya ketika Bu Lilis sudah menyampaikan belum begitu ya sudah, saya tidak inilah karena belum, jadi ya sudah begitu, saya alihkan ke dengan pertanyaan yang lain. Makanya saya tadi tanyakan dengan aplikasi apa yang sudah pernah di ini begitu kan, kemudian atau mungkin dari yang lain begitu yang mungkin sekilas pernah dilihat, karena ketika tadi di ChatGPT belum, kemudian googling belum begitu ya, jadi saya alihkan ke yang lain begitu, seperti medsos yang lainnya seperti itu. Tapi terima kasih Pak Irfan, saya benar, makanya saya menyadari kalau saya belum detail menggali begitu ya, jadi belum per detailnya gitu. Terima kasih. Baik Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu? Ya, jadi yang terbayang di saya nanti yang saya akan lakukan ketika coaching lagi begitu ya, ketika menjadi coach, saya harus menggali lebih dalam lagi begitu ya, kata-kata kunci yang disampaikan oleh Koci begitu ya, apa yang tadi menjadi permasalahan Koci itu tentang apa yang masih belum detail, saya harus gali lagi nih supaya tereksplor begitu ya, terjelas di situ akan diungkapkan secara jelas begitu. Saya harus menggali lagi, mungkin itu Pak yang. Iya. Kapan Bu? Kapan Ibu akan melakukannya Bu? Iya. Mungkin nanti ketika ini ya ada praktik coaching lagi dengan rekan begitu, atau nanti ketika saya bertemu dengan Bu Lilis lagi, nanti kita akan bertemu, Bu Lilis akan menyampaikan hasil dari pembelajaran berdiferensi yang akan dilakukan begitu ya. Di situ nanti saya akan menggali secara detail ya dengan apa yang disampaikan Bu Lilis dan apa yang diceritakan Bu Lilis dari praktik pembelajaran yang dilakukan. Oh iya, di mana Bu? Gimana Pak? Di mana Ibu akan melakukannya? Oh, di mana? Ya, insya Allah kalau kita. Di mana Ibu akan melakukannya Bu? Kalau kita tidak bertemu secara langsung, mungkin via ini juga ya, via online juga, bisa via WA ataupun via Meet juga begitu Pak. Ya. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk meningkatkan performa Ibu ini? Ya, untuk meningkatkan performa,
Saya bisa minta bantuan ke teman rekan sejawat dulu ya, rekan teman, untuk saya melatih lebih sering ya, lebih sering lagi latihan gitu supaya performa saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu untuk menggali rekan gitu ya bisa lebih detail. Saya harus banyak latihan. Ya, insya Allah teman bisa membantu ya untuk membantu dan mungkin suami saya terutama gitu. Oh iya, siap Bu. Ya. Baik Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini Bu? Yang saya dapatkan tadi dari apa yang saya tanyakan, padahal yang saya tanyakan hanya kalimat-kalimat sesuai panduan saja, tapi alhamdulillah dari sini Bu Lilis bisa muncul ide baru, gitu kan, bisa menemukan idenya harus seperti apa, begitu ya. Jadi apa yang saya dapatkan berarti saya jangan bertele-tele ya kalau bertanya begitu, tapi mungkin yang langsung ke fokus pembicaraan kita saja mungkin itu. Ya, baik itu Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk memperhatikan. Terima kasih Pak Irfan. Banyak juga pengalaman motivasi yang saya dapatkan. Baik Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.